Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wa qala alaihi shalatu wassalam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Para majelis guru, anak-anak sekalian yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan ridha rahmat dan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kuliah sunnah ini pertama kali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Pertama kali bertawassul dengan membaca Fatihah ini, dan Fatihah ini pahalanya juga kita ingatkan untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, dan orang-orang yang kita cintai, atau siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran untuk kemaslahatan orang-orang dan Nurul Ilmi ini, khususnya Ibu Hajjah Nilda Dahlan, Bapak Haji Ibrahim Nur, dan juga siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian hartanya, mewakafkan sebagian hartanya untuk pondok ini, khususnya mereka-mereka yang telah meninggal dunia, kita doakan. Ya Allah, terima semua kebaikan dan amal soleh serta ibadah yang dilakukan selama hidup mereka, ya Allah. Ampuni semua dosa, kesalahan dan kekhilafan yang dilakukan selama hidup mereka, ya Allah. Lapangkan dan mengubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Dan bertawassul dengan Fatihah ini juga kita memohon kepada Allah dan berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah, khususnya untuk diri kita semua, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai, atau siapapun dari mereka tadi yang kita sebutkan yang masih hidup, dan khususnya kepada siapapun majelis guru dan santri yang sedang dalam keadaan kurang sehat atau sakit, kita doakan, ya Allah, yang sakit angkat penyakit mereka, ya Allah. Sembuhkan penyakit mereka, ya Allah. Dan yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesusahan, persoalan hidup, berikan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau, ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan lahir batin kepada kami semua, ya Allah, kepada mereka-mereka yang kita sebutkan tadi, ya Allah, yang masih hidup, ya Allah. Luaskan dan berkahi rezeki yang Kau berikan, ya Allah, sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Amin. Mudahkan kami semua para santri ini, ya Allah, dalam menuntut ilmu, dalam belajar, ya Allah. Jadikan ilmu dan pengalaman yang kami dapatkan di pondok ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Sehatkan lahir batin kami semua, ya Allah, guru-guru kami, ya Allah, orang tua kami, ya Allah, dan yang sakit sembuhkan penyakit mereka, ya Allah. Al-Hadhimi wa ala kulli ni'matin salihah. Al-Fatihah.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para majlis guru, anak-anak sekalian, ada satu hadis Rasulullah SAW, hadis sahih, dan hadis ini termaktub dalam kitab-kitab hadis yang muktabar. Hadis ini diantaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, yaitu qala Rasulullah SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah katakan, innama bu'ithu, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Tujuan pertama dan tujuan utamanya adalah liutammima makarimal akhlaq, yaitu untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Anak-anakku sekalian, ada satu ungkapan para ulama, bahkan ada yang mengatakan ungkapan ini diucapkan salah satunya oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dan kalian juga sudah pernah mendengar, bahkan sudah hafal, tersering yang diucapkan di sini, yaitu al-akhlaq qabla al-ilmi, atau dalam ungkapan lain al-adab qabla al-ilmi. Akhlak atau sering dikenal dengan istilah adab itu adalah sesuatu yang diperhitungkan sebelum ilmu yang ada pada diri seseorang. Artinya apa, anak-anakku? Sepandai apapun seseorang, banyak bagaimanapun ilmu seseorang, tinggi bagaimanapun ilmu seseorang, tinggi bagaimanapun pendidikan seseorang, kalau istilah sekarang itu mendapatkan gelar akademik bukan hanya S1, bukan hanya S2, bahkan dapat gelar S3, doktor dalam bidangnya. Atau bukan hanya sekedar doktor, bukan hanya sekedar doktor, bahkan ada yang mendapatkan gelar yang disebut dengan guru besar, profesor di bidangnya. Tapi sepintar apapun orang, banyak bagaimanapun ilmu seseorang, setinggi apapun ilmu seseorang, ya, bahkan setinggi apapun pendidikan seseorang, tapi tidak akan ada nilainya, tidak akan ada nilainya kalau orang tersebut, maaf, akhlaknya tidak baik, ya, akhlaknya tidak baik. Pinter tapi tidak berakhlak, berilmu tapi maaf, tidak berakhlak. Kalau ngomong kasar, kadang-kadang ngomong kepada temannya, astagfirullahaladzim, ya, nggak memikirkan perasaan orang lain. Kalau bicara seenaknya saja, nggak berpikir apakah orang akan tersinggung atau tidak dengan ucapannya. Kelakuannya seenaknya, egonya bukan main. Jadi setinggi apapun ilmu seseorang, banyak bagaimanapun ilmu seseorang, sehebat apapun orang mungkin dari aspek akademis, tapi kalau nggak ada akhlaknya, kalau akhlaknya maaf, qabla ilmi. Nah, anak-anakku sekalian,
bagi yang belum pernah mendengar, ya mungkin bagi yang santri lama pernah, tolong dicatat. Apa itu akhlak? Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah kata yang sudah familiar, yang sering kita dengar. Ya, akhlak. Akhlak itu adalah jamak. Kalau dalam bahasa Inggris namanya plural. Jamak dari apa? Ayo. Akhlak itu jamak dari kata apa? Al-khuluq. Ya. Akhlak itu jamak atau plural dari kata al-khuluq. Nah, kalau kalian belajar ilmu shorof, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun mif'alun. Ya kan? Doroba yatribu dorban wa matroban fahuwa doribun wa dzaka matrubun idrib la tadrib matrobun mitrobun. Ini namanya tasrif istilahi. Nah, dalam bahasa Arab kata akhlak jamak daripada khuluq ternyata itu isim masdar. Isim masdar dari kata khalaqa. Ya. Isim masdar daripada kata khalaqa. Khalaqa yakhluqu khalqan wa khuluqan fahuwa khaliqun wa dzaka makhluqun. Ya. Apa? Khalaqa yakhluqu khalqan wa khuluqan fahuwa khaliqun wa dzaka makhluqun. Di situ ada 3 kata yang kalian harus perhatikan. Ada kata khuluq, ada kata khaliq, ada kata makhluk. Khuluq itu masdar, khaliq isim fa'il, makhluk isim maf'ul. Tapi kata khuluq dengan kata khaliq dan kata makhluk itu asal katanya, akar katanya sama, yaitu khalaqa. Nah, dengarkan anak-anakku sekalian. Karena kata akhlak jamak daripada khuluq dan kata khuluq dengan kata khaliq dan kata makhluk itu satu, ya, kata dasarnya yaitu khalaqa. Hanya bedanya kalau khuluq isim masdar, kalau khaliq isim fa'il, makhluk isim maf'ul, maka pengertian kata akhlak yang dia jamak atau plural dari kata khuluq itu tidak bisa lepas dan harus selalu berhubungan dengan pengertian kata al-khaliq dengan kata al-makhluk. Nah, kita sebagai orang beriman, umat Rasulullah, ya, al-khaliq itu siapa? Al-khaliq itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha menciptakan semua makhluk-makhluknya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk itu apa dalam pengertian ilmu tauhid? Masiwallah, selain Allah, termasuk kita manusia, itu makhluk, ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah. Nah, dengarkan anak-anakku. Dan ini pernah disampaikan, tapi untuk santri baru supaya tahu, pongkolnya akhlak itu apa? Dasarnya akhlak itu apa?
muaranya akhlak itu apa? Inilah yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasul? Ala inna fil jasadi mudghah. Ingat, kata Rasul, dalam setiap jasad manusia, dalam setiap diri manusia ada yang namanya mudghah, gumpalan darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Apabila mudghah ini baik, positif, soleh, maka saluhal jasadu kulluhu. Jasad dan tubuh manusia itu dari ujung rambut ke ujung kakinya, kalau mudghah itu baik dan positif, saluhal jasadu kulluhu, maka tubuhnya dan segala yang berhubungan dengan tubuhnya itu akan baik semua dan akan positif. Tapi wa idza fasadat, kalau rusak, maka fasadal jasadu kulluhu, jasad dan tubuh serta yang berhubungan dengan tubuh manusia itu pun semuanya akan rusak. Apa itu yang menentukan baik dan buruknya jasad manusia? Ala wa iyal qalbu. Itulah yang disebut dengan al-qalbu. Ada yang menyatakan al-qalbu itu diterjemahkan dengan budi luhur, hati, dan apa yang ada di hati manusia. Nah, hati dan apa yang ada di hati manusia itulah sebagai pokoknya, dasarnya, dan muaranya akhlak. Jadi manusia akan baik atau manusia akan buruk itu tergantung apa yang ada di hati manusia itu. Jadi kalian, anak-anakku sekalian, yang laki-laki, yang perempuan, semuanya, termasuk Abi, termasuk majelis guru, kalau kita ingin menjadi orang baik, itu sebetulnya nggak sulit. Bersihkan hati kita, ya, bersihkan hati kita dari apa? Dari penyakit-penyakitnya. Mungkin kalian pernah dengar ada satu syair yang dulu biasa disebutkan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jaga hati kita ini, jangan sampai kotor. Sebab kalau hati ini kita jaga dan hati ini tidak kotor, insya Allah kita akan mendapatkan cahaya ilahi, nur Allah dalam kehidupan kita. Yang akhirnya insya Allah kalau hati ini bersih akan mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hati kita kotor, hati kita rusak dengan penyakit-penyakitnya, maaf, rasanya hidup kita ini akan suram, anak-anakku sekalian. Rasanya hidup kita ini akan suram. Tahu suram? Apa suram? Akan gak jelas, gelap hidup kita ini. Masa depan kita akan jadi apa, itu akan susah. Kalau hati kita ini kotor. Kotor dengan apa? Kotor dengan penyakit-penyakitnya. Anak-anakku sekalian, dalam kitab namanya Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali, yang disebut dengan Abu Hamid Al-Ghazali, ya, Al-Imam Al-Ghazali ini juga seorang ulama yang menyusun kitab usul fikih, namanya Al-Mustasfa, kitab usul fikihnya. Imam Ghazali ini terkenal dengan ilmu tasawufnya, ya, menyusun kitab, yaitu kitabnya yaitu bernama Ihya Ulumuddin. Dan kitab Ihya ini ada syarahnya. Abi punya syarahnya di rumah.
yaitu kitab namanya Syarah Ihya Ulumuddin, itu Ittihad As-Sadah Al-Muttaqin. Jadi kalau kalian, anak-anakku sekalian, para majlis guru, anak-anakku sekalian, kalau ingin baca Ihya Ulumuddin, ingin tahu syarahnya, salah satunya baca kitab namanya Ittihafus Sadatil Muttaqin, 13 jilid. Kalau ingin tahu pergi ke rumah Abi unjukin nanti apa itu kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin. Nah, Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membuat satu bab khusus yang namanya Tazkiyatun Nafsi. Ya, membuat satu bab khusus yang namanya Tazkiyatun Nafsi. Nah, bab khusus yang namanya Tazkiyatun Nafsi ini di situ dibeberkan secara rinci apa yang menjadi penyakit-penyakit hati manusia yang merusak hati manusia. Salah satunya sombong, angkuh, arogan. Anak-anakku sekalian, jangan kalian bicara iblis itu bodoh. Jangan kalian bicara iblis itu tidak berilmu. Oh, ilmunya iblis itu lebih hebat dari manusia. Tapi ada satu penyakit hati yang ada dalam iblis, yaitu arogan, sombong, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya yang lebih dari yang lain. Inilah yang membuat iblis itu yang tadinya di surga dilaknat dan dikutuk oleh Allah dan dikeluarkan oleh Allah dari surga, sampai keturunannya sampai kapanpun nanti akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dikeluarkan oleh Allah selamanya dalam api neraka. Iblis itu pintar, iblis itu berilmu, iblis itu ilmunya hebat. Tapi karena sombong, angkuh, arogan, itu yang membuat dia akhirnya dilaknat dan dikutuk oleh Allah dan akhirnya menjadi makhluk Allah yang sesat. Sehingga kalau kita baca Al-Quran pun kita mulai dengan baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan atau iblis yang terkutuk, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal iblis itu pintar, berilmu, tapi karena arogannya, sombongnya, angkuhnya, iblis dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu penyakit hati. Apalagi penyakit hati selain sombong? Pelit. Tahu pelit? Apalagi penyakit hati selain sombong? Iri hati. Apalagi penyakit hati selain iri hati? Maaf, baper. Sedikit-sedikit bawa perasaan. Dengerin. Ya, Abi tuh heran gitu. Kalau kalian sudah nggak betah ngomong sama bapaknya, ngomong ibunya, saya dibully. Kamu tuh ngerti nggak sih apa kata bully? Dan orang tua kadang-kadang langsung menanggapi. Tolong, di pondok pesantren Nurul Ilmi ini tidak ada bully-bulian. Sebab apa? Bully itu dahsyat gitu loh. Dikit-dikit ngomong dibully, padahal nggak dia apa-apain, cuma bercanda. Tapi orang tuanya anggap serius. Yang Menteri Agama Pak Nazaruddin Umar dan Pak Ma'ruf Amin mantan Wapres, yaitu yang ke-13, itu bilang, dengerin, untuk saat ini tempat pendidikan yang paling baik, yang insya Allah ya paling baik itu, kata Pak Nazaruddin Umar sebagai Menteri Agama dan Pak Ma'ruf Amin sebagai mantan Wapres Indonesia yang ke-13,
Kata Pak Marif Muhammad, tempat yang paling baik saat ini untuk belajar adalah pondok pesantren. Kenapa? Karena di pondok pesantren itu bukan cuma diajarin ilmu, tapi yang penting adalah akhlak. Bagaimana santri itu berakhlak kepada orang tuanya, bagaimana santri itu berakhlak kepada guru-gurunya, bagaimana santri itu berakhlak kepada temannya, bagaimana santri itu berakhlak kepada orang yang lebih tua darinya, bagaimana santri itu berakhlak kepada orang yang lebih muda darinya, bahkan bagaimana santri itu berakhlak kepada lingkungan. Di pondok ini kalian diajarkan, salah satunya yang sering Abi berikan nasihat, kalau mau libur, anak-anakku sekalian, di Nurul Ilmi itu kalian diajarkan tidak ada bekas guru. Betul? Tidak ada bekas guru. Siapapun orang yang pernah mengajar kalian, baik yang pernah mengajar kalian di TK, di SD, di PAUD, atau di pengajian lekar, atau di SMP, atau di sanawiyah, atau dimanapun, sampai siapapun yang namanya bekas guru itu tidak ada. Tetap siapapun orang yang pernah mengajar kita itu adalah guru kita. Maka kalau kalian pulang, tapi kan sering bilang toh, kalau kalian pulang libur, temui guru-guru kalian, minta doa dengan mereka, salaman. Ya, kalau gurunya laki-laki, kalian laki-laki salaman cium tangan. Tapi kalau gurunya perempuan ya sudah cukup begini. Sama juga kalau kalian perempuan, gurunya laki-laki cukup begini, nggak perlu salaman cium tangan, nggak perlu. Ya, perhatikan, nggak ada bekas guru. Itu kalian diajarkan di sini, nggak ada yang namanya bekas guru. Guru adalah sampai kapanpun tetap guru. Dan habis sering mengajarkan kepada kalian, dengerin, jangan berharap kalian akan diberkahi hidupnya oleh Allah. Jangan kalian berharap hidup kalian akan dimuliakan oleh Allah. Kalau kalian kurang ajar kepada guru kalian, apalagi tidak berbakti kepada ibu bapak kalian. Bikin orang tua kalian menangis, bikin orang tua kalian kecewa, membuat orang tua kalian sedih karena ucapan kalian, karena perbuatan kalian, dan tidak hormat dan kurang ajar kepada guru. Maaf, anak yang seperti ini tidak akan diberkahi oleh Allah hidupnya, pintar bagaimanapun. Jelas? Bersyukurlah kalian itu belajar di pesantren. Kalau kalian tuh belum merasa nanti ketika kalian sudah dewasa, maaf, kan kalian gak selamanya kecil begini toh. Pada waktunya yang laki-laki, maaf, akan nikah, akan punya istri, benar? Wah, itu aja seneng lah, semangat. Pada waktunya yang perempuan akan punya suami, kan betul? Dan ketika itu kalian sudah tidak bisa lagi ngapain? Menyandarkan hidup kalian kepada ibu bapak kalian. Kalian harus mandiri dan menyelesaikan masalah hidup kalian sendiri. Apalagi maaf kalau orang tuanya sudah meninggal. Apalagi maaf kalau orang tuanya sudah tua renta, yang sudah tidak berdaya lagi. Justru di situ kalian harus berbakti kepada ibu bapak kalian dan harus menyelesaikan persoalan hidup kalian dan keluarga kalian. Maaf, insya Allah anak-anakku sekalian, kalau kalian berilmu, pinter, apalagi punya skill, keterampilan yang banyak, dan akhlaknya pun hebat, jempol, insya Allah hidup kalian akan diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.
Insya Allah hidup kalian pun akan bahagia dunia Ingat ya, al-akhlaq qoblal ilmi atau al-akhlaq qoblal ilmi atau al-adab qoblal ilmi. Apa itu akhlak? Abi katakan tadi, akhlak dimulai dari apa yang ada di hati manusia. Maka hati ini harus bersih, anak-anakku sekalian. Hati ini harus steril dari penyakit-penyakitnya. Penyakit sombong, penyakit iri hati, penyakit ego, penyakit lebay. Halo? Ada di sini yang lebay? Lebay, astagfirullahaladzim. Ayo, kita baca ini dulu. Ayo, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Insya Allah kalau hati ini bersih dan tidak kotor, kita akan selalu mendapatkan cahaya dari Allah dalam hidup kita. Kita akan selalu mendapatkan nur dan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Apa lentera? Apa lentera? Lampu cahaya yang menyinari hidup kita. Kalau hati kita bersih ya dari penyakit-penyakitnya, sombong tidak ada pada diri kita, iri hati, ya, malas. Halo, malas itu termasuk penyakit hati. Ada yang malas? Malas belajar, malas baca Quran, maunya tidur mulu. Itu penyakit hati, itu harus kau bersihkan, anakku sekalian. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Insya Allah kalau hati kita bersih, kita akan mendapatkan lentera, akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan lampu yang menyinari kehidupan kita. Nah, tadi Abi bilang, dengerin, akhlak bermuara dari apa yang ada di hati manusia. Baru setelah itu, hati ini mempengaruhi apa yang ada di pikiran manusia. Baru kalau setelah hati mempengaruhi pikirannya, biasanya pikiran itu akan mempengaruhi apa yang diucapkannya dan apa yang menjadi pernyataannya dan perkataannya. Dan biasanya apa yang dikatakan, yang diucapkan mempengaruhi apa yang dilakukan. Dan apa yang dilakukan itu kalau dibiarkan akan menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan yang tersebut dibiarkan, maka akan menjadi satu karakter dan akhirnya menjadi satu sikap. Maka apa itu akhlak? Dengarkan, akhlak adalah isi hati, pikiran, pernyataan atau perkataan
perbuatan, kebiasaan, karakter dan sikap makhluk, dalam hal ini manusia. Ya. Halo, dengarkan. Ayo, akhlak adalah, ayo, isi hati, pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan, karakter dan sikap makhluk, dalam hal ini manusia. Jika sesuai dengan peraturan dan yang dikehendaki oleh Sang Khalik, yaitu Allah, maka itulah yang disebut akhlak mulia, akhlak karimah. Jika bertentangan apa yang ada di hatinya, yang menjadi pikirannya, perkataannya, perbuatannya, kebiasaan, karakter dan sikapnya makhluk yang bernama manusia ini bertentangan dan tidak sesuai dengan kehendak Sang Khalik, yaitu Allah, itulah namanya akhlak tercela, akhlak yang buruk. Na'udzubillah min. Jadi kunci untuk membuat akhlak kita baik, kuncinya adalah bersihkan hati kita. Fahim tuh? Fahim tuh? Dengarkan ya. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan manusia itu dengan akhlaknya, dengan adabnya.